Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 400 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan drama dan bebacot lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Melihat Long Xiaoyao tersenyum ke arahnya, hal itu membuat Yu Hao langsung memiliki perasaan aneh. Pasalnya senyum Long Xiaoyao sangat mirip dengan senyum Master Muan sebelum meninggal. Sehingga membuat Yu Hao benar-benar tertegun dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah senior Long Xiaoyao akan menyusul gurunya? Namun yang membuat Yu Hao heran, tubuh Long Xiaoyao penuh dengan energi. Tapi kenapa perasaan yang diberikan sangat aneh? Sementara itu, ketika Ye Shui bertanya dengan panik apakah Long Xiaoyao baik-baik saja, serta bagaimana dengan cederanya, Long Xiaoyao segera menggelengkan kepalanya dan beranggapan luka kecil bukanlah apa-apa. Dia juga bertanya kepada Yu Hao, apakah mereka berada di tempat ini demi berurusan dengan pasukan kerajaan Rio. Yu Hao mengangguk, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, membuat Long Xiaoyao tersenyum dan menoleh ke arah Ye Shui. Dia mengatakan kepadanya, kalau Ye Shui ingin melukai Yu Hao dan Tang Wutong, dirinya tidak akan membantunya. Pasalnya dia memiliki hutang budi cukup banyak kepada Muan, seperti halnya hutang budi kepadanya, sehingga dirinya tidak mungkin menyakiti dan membahayakan murid-murid Muan. Setelah mendengar nama Muan, seluruh tubuh Ye Shui bergetar. Mata yang awalnya menyeramkan seketika berubah sangat kompleks penuh dengan kenangan. Kemudian dia menyipitkan matanya menatap Yu Hao dan mengatakan, hari ini untuk yang kedua kalinya dirinya membebaskannya, tapi tidak akan ada yang ketiga kalinya. Ketika nanti dirinya melihatnya, Ye Shui berjanji akan membunuh Yu Hao. Setelah mengatakan hal tersebut, Ye Shui segera melompat dan menghilang ke kejauhan. Long Xiaoyao tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia memandang Huo Yuho dan Tang Wutong dengan tatapan lembut di matanya. Long Xiaoyao juga memuji Yu Hao dan Tang Wutong telah memecahkan sejarah manusia. Tapi dia tetap meminta mereka untuk tidak sombong. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Long Xiaoyao melanjutkan, meskipun mereka berdua memiliki beberapa kemampuan, ada banyak jenis kekuatan penghancur di dunia ini. Mereka harus menghadapinya di masa depan. Itulah sebabnya mereka harus meluangkan waktu untuk berkultivasi lebih banyak. Bahkan ketika nantinya Yu Hao mencapai level 98, Long Xiaoyao memintanya menemuinya di kota Radian dengan alasan ada titipan dari mendiang Master Muan. Saat dia mengatakan hal tersebut, Long Xiaoyao mengambil sebuah batu kristal hitam dan memberikannya kepada Huo Yu Hao. Kemudian dia mengatakan, selama Yu Hao nantinya berada di kota Radian, dia cukup menggunakan kekuatan rohnya ke dalam batu tersebut. Dirinya akan bisa menemukan keberadaannya dimanapun itu berada. Selain itu juga, Ye Shui datang dan melakukan serangan sebelumnya hanya untuk melampiaskan amarahnya. Mengingat statusnya, dia tidak akan terus menyerang pasukan kerajaan Rio. Lagi pula, lokasi sekte Roh Suci masih berada di kerajaan Rio. Namun dirinya tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Ye Shui. Tidak sampai di sini, Long Xiaoyao juga meminta Yu Hao untuk berhati-hati. Pasalnya, Ye Shui tidak mungkin menarik kata-katanya jika mereka bertemu lagi. Terlebih lagi, baik kerajaan Ryu dan sekte Roh Suci memang berambisi menyingkirkan Yu Hao.
Di saat Wo Yuho mengangguk dan berterima kasih atas segala perhatian yang diberikan Long Xiaoyao sendiri langsung melambaikan tangannya. Ekspresi sedih tiba-tiba muncul di matanya. Dia menghela nafas sebelum melayang ke arah Ye Sisui yang sebelumnya telah menghilang. Tang Wutong tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Dia mengakui seorang limit dolo yang sebenarnya benar-benar sangat kuat, masih jauh jika dibandingkan dengan kekuatan gabungan mereka. Oleh sebab itu, mengingat perkataan Long Xiaoyao untuk lebih banyak berkultivasi, Tang Wutong langsung mengajak Yu Hao untuk melakukannya. Huo Yu Hao tersenyum dan meminta Tang Wutong untuk santuy menikmati pemandangan. Berkultivasi bisa di lain waktu. Ucapan barusan jelas membuat Tang Wutong segera tersenyum dan mengingat kalau dahulu kala ketika baru pertama kali memasuki akademi, Yu Hao adalah orang yang paling getol melakukan kultivasi tanpa henti dan tidak menyia-nyiakan waktu. Sehingga jangan bilang dia mulai malas setelah kekuatannya meningkat drastis. Terlebih lagi, Yu Hao memiliki banyak tanggung jawab. Oleh sebab itu, lebih baik mereka segera mempersiapkan diri menyambut masa depan. Tepat ketika Yu Hao mengangguk dan ingin memeluk Tang Wutong membawanya ke tempat aman, sebuah cahaya kemasan dari lambang Trisula di jidat Tang Wutong bersinar, membuat Yu Hao segera terlempar beberapa meter, sehingga membuat Yu Hao segera bertanya dengan bingung apa yang sebenarnya sedang Tang Wutong lakukan. Sambil mengungkapkan senyum licik, Tang Wutong mengatakan kalau segel yang ditinggalkan ayahnya tidak sepenuhnya hilang, sehingga hal itulah yang membuat Yu Hao terlempar karena mencoba memeluknya. Waduh. Singkatnya, setelah 1 menit berlalu, mereka berdua duduk bersila. Telapak tangan mereka saling bergenggaman satu sama lain dan memasuki kondisi kultivasi. Bisa dibilang, kultivasi bersama mereka kali ini menjadi yang pertama kali setelah mereka menjadi seorang dolo transenden dan setelah Tang Wutong memiliki inti jiwa keduanya. Setelah kekuatan Haudong mereka bisa kembali bersatu, maka secara otomatis mereka kembali seperti di masa lalu. Bahkan dengan adanya kultivasi Haudong inilah membuat mereka dulu terus bertumbuh dan menjadi lebih kuat setiap harinya. Hanya saja, kultivasi Haudong mereka kini jauh berbeda dari sebelumnya, di mana kekuatan roh Yu Hao seperti sebuah pusaran air mengalir dari tangan kanannya ke tangan kiri Tang Wutong, dan kekuatan jiwa seperti pusaran air Tang Wutong mengalir ke tangan kanan Huo Yu Hao dari tangan kirinya. Ketika kekuatan jiwa mereka mengalir ke tubuh masing-masing, tubuh mereka bergetar dan cahaya bersinar. Proyeksi matahari keemasan dan bulan biru juga muncul di belakang punggung mereka masing-masing. Seiring berjalannya waktu, matahari di belakang mereka secara perlahan mendekat dan menyatu, menimbulkan energi spiritual luar biasa edun melesat ke langit, menciptakan cahaya luar biasa mengesankan, bahkan seperti sebuah pilar yang menyatukan langit dan bumi. Sementara ketika bulan biru menyatu, hal itu menciptakan pemandangan ilusi, membuat tubuh Yu Hao dan Tang Wutong seolah-olah transparan dan menyatu dengan dunia. 4 inti jiwa benar-benar berputar dengan kecepatan luar biasa edon. Di udara, energi asal surga dan bumi melonjak menuju tubuh mereka. Setelah masuk ke tubuh mereka, itu dihancurkan dan disaring sebelum menyatu dengan kekuatan jiwa mereka. Hanya dalam waktu 1 hari singkat, kekuatan jiwa Huo Yu Hao dan Tang Wutong telah sepenuhnya berubah. Rasanya seperti sesuatu yang baru. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya aneh, kombinasi dari cahaya ungu, biru, dan emas. Ketiga warna berpotongan satu sama lain untuk menghasilkan pancaran yang aneh namun menyilaukan. Setelah penyatuan ini, kekuatan jiwa mereka juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan hampir setiap energi asal langit dan bumi tersedot ke dalam tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, Huo Yu Hao dan Tang Wutong membuka mata secara bersamaan. Mereka segera melayang dan menghilang di langit malam. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri.
Mereka begitu dekat dengan kamp pasukan kerajaan Ryu di lembah gunung. Mereka tidak menyangka kultivasi Haudong bisa menimbulkan kebisingan seperti ini, sehingga mereka harus segera bersembunyi dan mencari tempat lebih aman sebelum melanjutkan kultivasi yang sama. Sambil melayang di udara dan masih berpegangan tangan, kekuatan Haudong mereka masih terhubung. Mereka merasa sensasi aneh seolah-olah kekuatan jiwa mereka masih mempertahankan bentuk yang sama seperti saat berkultivasi. Namun pancaran kekuatan dan kekuatan hisap energi telah menghilang. Di saat Tang Wutong menunjukkan ekspresi wajah serius, Yu Hao seolah-olah mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun dia juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, serta hanya bisa menebak-nebak apakah selama kultivasi berlangsung, mereka telah mencapai kekuatan yang melampaui batasan dunia ini. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan beranggapan hal itu sulit untuk terjadi. Terlebih lagi dia mampu merasakan kekuatan mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao. Meskipun kekuatan mereka menyatu hampir mendekati level 99, tapi masih sangat mustahil bisa melampaui batasan dunia ini. Huo Hao mengatakan dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun satu-satunya jawaban yang pasti, fusi mereka akan menjadi sempurna ketika mereka berdiam diri dan tidak sedang melakukan baku hantam ataupun pergerakan. Meskipun tidak efektif digunakan dalam baku hantam, tapi Yu Hao tidaklah merasa muram. Asalkan hal itu bisa digunakan untuk meningkatkan level kekuatan, maka sudah sangat bermanfaat bagi mereka berdua. Tidak terasa sambil mengobrol santuy, mereka menemukan sebuah hutan lebat cukup jauh dari lembah gunung pasukan kerajaan Ryu, sehingga Tang Wutong segera menggunakan kekuatan untuk membuka sebuah goa dan memasukinya. Pada dasarnya, mereka berdua sangat senang dengan penemuan baru yang sebelumnya mereka rasakan. Mereka juga masih trauma ketika merasakan aura dominan kedua limit dahulu, sehingga rasa haus akan peningkatan benar-benar muncul di hati mereka untuk segera mencapai level tersebut. Singkatnya, setelah Huo Hao melepaskan kemampuan domain spiritual, serta menciptakan beberapa lorong di dalam goa untuk mencegah cahaya bersinar keluar dari dalam goa, keduanya mulai duduk berhadapan dalam posisi kultivasi. Bahkan Yu Hao meminta Tang Wutong untuk mencoba melakukan kultivasi dengan fokus tinggi, serta mencoba untuk memasuki kondisi seperti sebelumnya. Di saat Tang Wutong mengangguk dan meletakkan kedua tangannya kepada kedua tangan Yu Hao, sebuah cahaya kembali menyelimuti tubuh mereka. Baik dua matahari dan dua bulan biru juga muncul di belakang tubuh mereka. Fusi kali ini juga bisa dibilang lebih cepat dari sebelumnya. Keduanya bisa merasakan kekuatan jiwa pulih dengan sangat cepat. Kemudian setelah pulih, kekuatan jiwa mereka secara perlahan mulai meningkat. Harus dicatat, sangat sulit bagi seorang Dolo Transenden untuk meningkatkan kemampuan melalui kultivasi. Namun kekuatan jiwa mereka perlahan-lahan mulai naik, sehingga hal ini menandakan mereka bisa mengembangkan kekuatan melalui keadaan seperti ini, sehingga juga menandakan kecepatan kultivasi mereka jauh di atas Dolo Transenden pada umumnya. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka menyadari telah menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun tidak bisa langsung digunakan di medan perang, hal itu masih sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka ingin bertahan dalam pertarungan. Selama mereka punya sedikit waktu untuk beristirahat, mereka bisa mengisi ulang dan memulihkan energi mereka dengan kecepatan maksimal. Mereka berhasil memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari memiliki inti jiwa yin yang. Memikirkan hal tersebut, keduanya dengan cepat kembali fokus dalam kultivasi. Keempat inti jiwa mereka menyatu dan berpotongan. Ketika mereka saling melawan, kekuatan jiwa yang baru sekali lagi dilepaskan. Kultivasi mereka juga meningkat secara dramatis. Awalnya,
membentuk inti jiwa yin yang telah memberi mereka potensi untuk mengalami peningkatan signifikan dalam kultivasi. Tang Wutong juga berhasil membentuk inti jiwa yin yang dengan bantuan Huo Yuhao menjadi hal baru dalam sejarah Master dunia Doulo. Selain itu juga, sebagian besar kekuatan spiritual Tang Wutong dalam inti jiwa spiritualnya berasal dari Huo Yuhao. Dia telah menyerap dan mengubah kekuatan spiritual Yuhao menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Hal ini membuat kekuatan spiritual mereka saling melengkapi. Hal ini juga menjadi alasan utama kenapa mereka bisa sekali lagi menggunakan kekuatan fusi Haudong serta menyempurnakan fusi roh pelindung. Bahkan fusi Haudong mereka jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Pada dasarnya, dengan peningkatan seperti ini, Yu Hao sebelumnya tidak ada rasa takut sedikit pun ketika ditantang oleh Dolo Dewa Kematian alias Ye Sisui. Yang dia takuti adalah Long Xiaoyao. Dia takut Kaisar Naga Dolo Kegelapan melakukan tindakan untuk membantu Ye Sisui. Pada dasarnya, sejak Yu Hao berinteraksi dengan Long Xiaoyao, Yu Hao menjadi semakin ingin tahu tentangnya. Kemampuan Long Xiaoyao tidak perlu diragukan. Dia merupakan generasi yang sama dengan Master Moan. Bahkan tidak berlebihan jika mengatakan kalau Long Xiaoyao adalah manusia terkuat di dunia saat ini. Namun yang membuat Yu Hao masih heran, kenapa Long Xiaoyao yang bisa dianggap setara dengan gurunya bersedia menjadi babu Ye Sisui. Terlebih lagi dengan kekuatan dominasi Long Xiaoyao, dia seharusnya bisa dengan bebas menaklukkan benua. Meskipun sebelum kematian Master Moan sempat mengatakan kalau Long Xiaoyao secara diam-diam membantunya, namun Yu Hao juga bisa melihat Long Xiaoyao membantu Ye Sisui dengan sangatlah tulus. Dengan adanya fakta tersebut, Yu Hao benar-benar heran kenapa hal seperti ini terjadi. Kenapa Long Xiaoyao membantu kedua belah pihak? Ye Sisui notabene tidak terlalu kuat, tapi kenapa Long Xiaoyao bisa dikendalikan? Hal seperti ini sangat konyol pada tingkat limit dulu. Tapi apakah Long Xiaoyao memiliki alasan lain membantu Ye Sisui? Pikiran-pikiran inilah yang sebelumnya membuat Yu Hao tidak berani mengambil resiko. Melawan Dewa Kematian Doulo, dia dan Tang Wutong tidak akan terlalu dirugikan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun segalanya akan berbeda jika Long Xiaoyao terlibat. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Inilah kenapa Huo Yuhao sangat berhati-hati. Dia bahkan tidak mengungkapkan belati embun pagi karena dia hanya ingin menggunakan benda tersebut pada saat yang paling kritis untuk melarikan diri. Tapi untungnya saja, Long Xiaoyao justru menenangkan Ye Sisui, membuat Ye Sisui bahkan memilih untuk tidak menyerang dan pergi karena dia memberikan wajah kepada Long Xiaoyao. Ini juga membuat Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa lega. Kehausan mereka akan kekuatan juga bertambah karena kejadian tersebut. Kepuasan mereka dan kesombongan sudah tidak ada lagi. Untuk bertarung dengan seorang limit dolo, mereka juga harus berada di level tersebut. Sehingga nasihat yang sebelumnya diberikan Long Xiaoyao kepada mereka sangat berharga. Saat ini Huo Yuhao dan Tang Wutong masih tenggelam dalam kultivasi Haudong. Kekuatan jiwa mereka berada di peringkat 95. Mereka baru saja menjadi dolo transenden. Namun hal ini tidak terlalu penting dan bukan inti masalah. Mengingat kecepatan kultivasi mereka, Huo Yuhao benar-benar yakin akan meningkatkan kekuatan jiwanya dengan peringkat lain. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, mereka akan berada di peringkat 98. Ini adalah manfaat utama yang dibawa oleh inti jiwa Yin Yang. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Yu Hao. Apa yang sebenarnya dititipkan Master Moan yang ingin diberikan Long Xiaoyao kepadanya ketika dia mencapai level 98? Pasalnya Master Moan tidak pernah menyebutkan hal itu sebelum kematiannya, sehingga membuat Yu Hao sedikit merasakan kecemasan. Tidak sampai di sini, sebagai orang kepercayaan mendiang Master Moan,
Elder Swan sekalipun tidak mengetahui apapun tentang rahasia tersebut, sehingga membuat Yu Hao mulai bertanya, apakah ucapan Long Xiaoyao sebelumnya adalah kebenaran ataupun kebohongan. Sayangnya, meskipun Yu Hao tidak bisa memastikan hal tersebut, tapi dia masih bertekad untuk menemui Kaisar Naga Long Xiaoyao ketika mencapai level 98, sehingga dia bisa mengungkapkan kebenaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seiring waktu berlalu, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong meningkat di bawah pengaruh timbal balik mereka. Kultivasi tidak mempengaruhi perasaan Huo Yuhao tentang dunia luar. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar secara alami membentuk medan kekuatan spiritual. Medan kekuatan ini menyebar, bahkan menyelimuti seluruh medan termasuk lembah gunung tempat pasukan kerajaan Ryu. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler versi novel Donghua Shonen 2 bagian 400-nya ya guys ya. Dimana ada fakta menarik yang terungkap di bagian kali ini ya guys ya. Ada sebuah rahasia yang sedang disembunyikan Long Xiaoyao. Bahkan dia meminta Yu Hao untuk menemuinya di kota Radian ketika nantinya Yu Hao mencapai level 98. Nah, yang udah baca novelnya sampai tamat, udah pasti tahu ya kan? Coba kasih bocoran buat teman-teman yang lain di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, Ketua Sekte, undur diri dulu. See you and bye. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.